Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzira Juga, NIM terakhir 4216, kelas D 3SD UNED. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA yang berjudul Bidang Miring. Praktikum ini bertujuan untuk satu, mengetahui prinsip kerja bidang miring. Yang kedua, menentukan keuntungan mekanis bidang miring. Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu papan, kardus bekas, timbangan, meteran, neraca pegas, busur, beban 1 dan beban 2. Prosedur kerja yang pertama, siapkan alat dan bahan. Selanjutnya, timbang beban 1, lalu beban 2. Selanjutnya, catat pada tabel pengamatan. Setelah itu, letakkan papan di atas kardus. Selanjutnya, ukur tinggi kardus menggunakan meteran. Lalu, ukur panjang bidang miring. Setelah itu, catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya, hitung sudut yang dihasilkan oleh bidang miring menggunakan busur. Lalu catat hasilnya pada tabel pengamatan. Lalu sisihkan alat yang sudah digunakan. Selanjutnya, kita angkat beban 1 menggunakan neraca pegas. Lalu angkat tanpa melalui bidang miring. Selanjutnya, catat angka yang dihasilkan oleh neraca pegas pada tabel pengamatan. Selanjutnya, angkat beban 1 melalui bidang miring. Lalu, catat angka yang dihasilkan oleh neraca pegas pada tabel pengamatan. Selanjutnya, tambahkan beban 2 pada neraca pegas. Lalu, angkat tanpa melalui bidang miring. Dan catat angka hasil pada neraca pegas pada tabel pengamatan. Selanjutnya, angkat melalui bidang miring. Dan catat angka yang dihasilkan oleh neraca pegas pada tabel pengamatan. Selanjutnya, ubah posisi kardus menjadi lebih tinggi. Lalu, letakkan bidang miring pada kardus. Selanjutnya, kita ukur tinggi kardus. Setelah itu, kita ukur panjang bidang miring. Selanjutnya, kita catat hasil dari pengukuran pada tabel pengamatan. Selanjutnya, kita ukur sudut yang dihasilkan oleh bidang miring menggunakan busur. Setelah itu, kita catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya, kita angkat beban 1 tanpa melalui bidang miring. Selanjutnya, kita catat angka yang dihasilkan oleh neraca pegas pada tabel pengamatan. Selanjutnya, kita angkat beban 1 melalui bidang miring. Lalu, catat angka hasil neraca pegas pada tabel pengamatan.
Selanjutnya, tambahkan beban 2 pada neraca pegas. Lalu angkat tanpa melalui bidang miring. Selanjutnya, catat angka hasil dari neraca pegas pada tabel pengamatan. Selanjutnya, kita angkat beban 1 dan beban 2 melalui bidang miring. Lalu kita catat angka dari neraca pegas pada tabel pengamatan. Selanjutnya, ubah posisi kardus menjadi lebih tinggi. Lalu, letakkan bidang miring di atas kardus. Selanjutnya, kita ukur tinggi kardus. Lalu, kita ukur panjang bidang miring. Setelah itu, kita catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya, kita ukur sudut yang dihasilkan oleh bidang miring menggunakan busur. Lalu kita catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya, kita angkat beban 1 menggunakan neraca pegas tanpa melalui bidang miring. Lalu kita catat angka yang dihasilkan oleh neraca pegas pada tabel pengamatan. Selanjutnya, kita angkat beban 1 melalui bidang miring. Kita catat angka yang dihasilkan oleh neraca pegas pada tabel pengamatan. Selanjutnya, kita tambahkan beban 2 pada neraca pegas. Lalu, kita angkat tanpa melalui bidang miring. Kita catat angka yang dihasilkan oleh neraca pegas pada tabel pengamatan. Selanjutnya, kita angkat beban 1 dan beban 2 melalui bidang miring. Kita catat angka yang dihasilkan pada tabel pengamatan. Sekian praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.